A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih menganugerahkan napas ini kita tarik dengan normal dan kita keluarkan juga dengan normal sambil kita latih. Ketika kita tarik mengucapkan Allah, kemudian kita lepas dengan membaca Alhamdulillah. Betapa nikmat yang Allah berikan ini, walaupun hanya bernapas, walaupun hanya menarik dan mengeluarkan, ternyata nikmat yang luar biasa besar. Ada saudara kita yang hanya bisa menarik, ternyata tidak bisa menghembuskan. Ada yang hanya bisa menghembuskan, tidak bisa menarik. Dan begitu seterusnya yang terjadi. Kalaupun terjadi dengan kita demikian, maka kita tetap menerima semua itu dengan rasa syukur yang mendalam. Allah masih memberikan anugerah kita untuk ibadah, masih menguatkan kita untuk terus melakukan kebaikan, walaupun pelan-pelan. Boleh jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah sudah ambil secara perlahan. Boleh jadi nikmat mata, boleh jadi nikmat pendengaran, boleh jadi nikmat merasa, boleh jadi nikmat penciuman sudah mulai berkurang, boleh jadi nikmat kulit yang awalnya sudah semakin kencang, hari ini sudah mulai kendor. Termasuk nikmat tubuh kita, harusnya makan demikian semua makanan bisa kita makan dengan lahapnya, tapi dengan qadarullah Allah izinkan kita, Allah kurangi. Dalam itu semua, dalam rangka ujian kita menjadi orang-orang yang mampu menjadi orang yang sabar. Selanjutnya, mari kita bersolawat kepada Habibinal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pemirsa, sambil mendengar, sambil menyimak, mari kita ikuti lantunan-lantunan sholawat ini. Semakin kita ucapkan kalimat ini, semakin rindu kita dengan Rasulullah. Semakin kita ucapkan sholawat ini, semakin cinta mengamalkan sunnah Rasulullah. Semakin rindu kita kepada Rasulullah, semakin banyak akhlaknya kita teladani, perilakunya, tutur katanya, bagaimana dia menghargai satu sama lain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah dahsyatnya berbagi, kekuatan berbagi. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu ciri orang yang beriman adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Mereka orang yang beriman itu adalah yang selalu berinfak, selalu sedekah, selalu berbagi dalam kondisi nyaman, kondisi ada, ataupun kondisi sempit, kondisi lapang, ataupun kondisi tidak ada. Maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang suka berbagi. Karakter Rasulullah, karakter Nabi-Nabiullah, termasuk Nabi Ibrahim alaihi salam, dia tidak mampu makan sebelum ada tetangganya, sebelum tetangga dan kerabatnya yang lain pada makan. Apa maknanya? Maknanya adalah kecerdasan sosial. Kita harus memiliki kecerdasan sosial, kecerdasan berbagi, kepedulian sosial. Kenapa Allah menyebutkan An-Nas di situ adalah manusia sebagai makhluk sosial? Kenapa demikian? Karena kita diinginkan menjadi orang-orang yang peduli, orang-orang yang santun, orang-orang yang memiliki empati, simpati yang dalam kepada sesama kita. Boleh jadi kepada keluarga terdekat kita, boleh jadi kepada tetangga-tetangga kita,
termasuk mustad'afin, mereka orang-orang yang terpinggirkan, mereka-mereka orang yang lemah, mereka-mereka lemah secara ekonomi, lemah secara ilmu, maka mari kita bela mereka. Kenapa? Dahsyatnya orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berbagi, orang-orang yang berinfak dalam Al-Quran. Allah memperumpamakan masalul ladzina yunfikun, perumpamaan orang-orang yang bersedekah fisabilillah di jalan Allah itu adalah seolah-olah dia menanam satu biji. Ketika biji itu ditanam akan tumbuh satu pohon. Ketika pohon itu tumbuh akan ada 7 tangkai dan ternyata akan membuah masing-masing tangkai 100 biji. Berarti dahsyatnya luar biasa bagi siapa yang berinfak, bagi siapa yang peduli, siapa yang berwakaf, siapa yang berbagi kepada sesama, walaupun hanya 1000, walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya sesuap nasi, walaupun hanya 1 ekor ikan. Kenapa demikian? Maka dahsyatnya Allah akan ganti 700 kali lipat. Ada 1 biji, kemudian akan tumbuh 1 pohon. Pohon itu akan berkembang menjadi 7 tangkai. Masing-masing tangkai ada 100 biji. Berarti ketika kita sedekah 1 biji zarah, ketika kita sedekah 1 butir padi, maka sebenarnya Allah akan ganti di hadapan Allah, termasuk di dunia ini, Allah akan ganti sebanyak 700 kali lipat. Pemirsa, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahsyatnya kekuatan berbagi, kekuatan bersedekah, berinfak adalah 1 biji, Allah akan ganti 700 butir. Berarti akan menghasilkan 1000 hari ini kita sedekahkan, akan Allah ganti 700.000. Kalau hari ini kita sedekahkan 1 botol air minum, maka Allah akan ganti 700 botol air minum. Itu adalah kelipatan yang sangat sederhana, yang biasa-biasa saja, dan itu standar. Tetapi bal yudha'ifu liman yasha, boleh jadi Allah lipat gandakan semua sesuai dengan Allah kehendaki. Ini yang luar biasa dahsyatnya. Maka banyak pengalaman-pengalaman pemirsa sahabat daun dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan nyata kita temukan ada orang yang sudah bertahun-tahun sakitnya menahun, bahkan sudah dibawa sampai ke luar negeri, berobat ke sana kemari, tidak kunjung sembuh. Bahkan ada yang tidak terdeteksi penyakitnya, tapi dengan izin Allah, ketika dia teringat firman Allah, salah satu manfaat orang-orang yang bersedekah itu adalah Allah akan terima hajatnya, Allah akan sehatkan badannya, akan Allah kabulkan hajatnya. Maka kecepatan infak, kecepatan sedekah itu di atas ibadah lain. Termasuk ketika kita baca Al-Quran, itu lebih cepat kecepatannya ketika kita berbagi kepada sesama. Kenapa? Ketika kita baca Al-Quran, itu hanya kepentingannya individu. Tapi ketika kita bersedekah, berbagi kepada orang lain, yang akan menerima manfaat adalah orang lain. Bahkan mereka juga akan menuangkan doa, ya Allah, ini ada orang yang telah melakukan kebaikan kepadaku. Tolong apa hajatnya, kabulkan. Terimalah semua hajatnya. Maka kita tahu semua orang yang berdoa untuk orang lain itu adalah mustajabah, itu cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita temukan ada orang yang tadi sakitnya seolah-olah tidak ditemukan obat, ternyata obatnya adalah berbagi, obatnya adalah sedekah, obatnya adalah berinfak, obatnya adalah berbagi. Oleh karena itu, siapapun hari ini yang punya hajat, segeralah berbagi, perbanyak infak kita, perbanyak sedekah kita, berilah yang terbaik, makanan-makanan terbaik, bersedekah baju-baju terbaik. Semua kita lakukan dalam rangka kita ingin melipat gandakan amal kita, walaupun kita tidak perlu tahu berapa jumlahnya, tidak perlu kita hitung perumpamaan 700 kali lipat itu, tetapi kita lakukan memiliki kedahsyatan yang luar biasa. Allah akan langsung balas hari ini, bahkan saat ini, itu boleh jadi Allah langsung balas. Kenapa? Karena dahsyat yang luar biasa ketika kita berbagi kepada sesama.
Belum lagi pengalaman yang lain. Ada orang mencari pekerjaan sulit sekali. Kesana kemari melamar pekerjaan. Ternyata sulit sekali diterima. Ketika dia mulai mencoba berbagi kepada orang lain. Dan bukankah dalam Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Maka dia ingat, prosesnya adalah penyembahan dulu. Penyembahan yang penting adalah untuk kemanusiaan. Dia berbagi kepada orang lain, berbagi makanan, berbagi minuman, berbagi beasiswa. Itu dalam rangka upaya untuk mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan ini lebih cepat diterima. Maka sekian hari kemudian, sekian bulan kemudian, tidak disangka ternyata boleh jadi dia tidak pernah ingat atas lamarannya. Ternyata dia diterima di perusahaan besar, dia diterima bekerja sebagai abdi negara, diterima bahkan memiliki rezeki. Ada lagi pedagang yang hampir tidak pernah laku jualannya. Ternyata ketika dia sudah mulai berbagi dengan izin Allah, itu laris manis. Bahkan semuanya Allah berkahi. Ini dalam rangka kita belajar menjadi orang-orang yang berbagi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi pengalaman-pengalaman. Ada yang belum punya keturunan. Ketika dia berbagi dengan izin Allah, kemudian Allah berikan keturunan. Belum lagi yang belum dapat jodoh, belum lagi yang mengalami kesulitan psikologis dan lain sebagainya. Maka dahsyatnya luar biasa, Allah menjanjikan perumpamaannya yang secara dasar, siapa yang hari ini bersedekah 1000, maka Allah akan ganti 700 kali lipat. Begitupun perumpamaan lainnya. Ketika kita berbagi ilmu 1, berarti Allah akan ganti bahkan tambah ilmu kita menjadi 700 kali lipat. Demikian sebagai renungan kita bersama, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberikan ketegaran kepada kita untuk terus berbagi, terus peduli kepada sesama, karena inti dari kemanusiaan adalah peduli kepada sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang mampu memberikan manfaat kepada manusia lain. Demikian aqulu qauli hadza nastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.